Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan saya percaya saudara dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu apapun juga. Dan tentunya terima kasih buat Bapak Chris BTN yang sudah mengundang saya untuk membagikan sharing firman Tuhan hari ini. Dan tema hari ini adalah God is our refuge and strength. Dan hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan lebih jauh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Kau kumpulkan kami bersama-sama dalam satu hati untuk memuji, menyembah Engkau, dan tiba waktunya kami untuk mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami hari ini untuk kami mendapat kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kami berjalan dalam hari-hari kami, sehingga kami boleh diberkati Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh kami, Bapak Chris BTN, dan kami percaya Engkau mengurapi kami. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang God is our refuge and strength. Bagaimana Tuhan menjadi perlindungan kita dan kekuatan kita. Saudara dikasih Tuhan, bahwa banyak sekali kerajaan, bahkan bangsa, mereka menyusun yang namanya perlindungan. Kenapa? Pada saat mereka memiliki perlindungan dalam bangsanya atau kerajaan itu, maka mereka akan merasa aman dan merasa kuat. Semakin perlindungannya baik, maka semakin baik juga bangsa itu. Saudara, secara tidak sadar kita membutuhkan dalam hari-hari kita yang kita lewati dalam kehidupan kita, kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Kita membutuhkan perlindungan Tuhan. Dimana kalau kita tidak memiliki perlindungan itu, maka kita bisa menjadi letih, lesu, dan beban berat mungkin. Dan saya hari ini rindu saudara untuk kita belajar bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita untuk kita menjadikan Dia sumber kekuatan kita. Apa keadaanmu hari ini? Hari ini mungkin engkau dalam keadaan berat, dalam goncangan-goncangan dalam dunia ini, ketika seluruh dunia, bahkan seluruh marketplace, mereka digoncang dengan keadaan COVID-19 ini. Saya berharap saudara tidak tergoncang. Saudara mengalami pembebasan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Mungkin kau khawatir dalam keluargamu, mungkin ada goncangan dalam keluarga. Hari ini ketika engkau mendengar firman ini, mari datang kepada Tuhan. Mari kejar Dia. Cari Dia. Saudara, ketakutan terjadi ketika kita atau seseorang tidak menerima jaminan. Sama ketika saya tidak ada jaminan untuk saya melakukan segala sesuatu, saya cenderung khawatir, saudara. Seseorang yang ketika diberikan jaminan oleh perusahaannya, mungkin dia akan merasa aman. Ketakutan terjadi ketika Anda tidak menerima jaminan. Dan hari ini, saudara, hari ini kita harus menemukan jaminan itu.
Sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan demi kekuatan dari Tuhan untuk berjalan dalam hari-hari kita, dalam pekerjaan kita yang mungkin hari-hari ini kita nggak tahu harus berbuat apa dalam dunia ini. Banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaannya. Kenapa, saudara? Karena keadaan yang tidak pasti. Dan saya mau katakan hari ini, Tuhan tetap Tuhan yang sama, yang akan menolong saudara dan saya. Nah, kita akan belajar hari ini menjadikan Tuhan perlindungan dan kekuatan kita. Saudara, maukah saudara menjadikan Tuhan sebagai perlindungan, our refuge and strength? Ketika kita dalam keadaan bahaya, ketika kita dalam keadaan goncangan begitu besar di hadapan kita, maukah kita datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan perlindungan dan kekuatan kita? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita? Kita akan belajar mengerti bahwa yang pertama, kenapa kita harus menjadikan Tuhan itu kekuatan kita, pegangan satu-satunya dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita. Dan saya percaya ketika kita tahu ini, saudara akan mengerti. Yang pertama, kita harus menjadikan Kristus Tuhan sebagai perlindungan dan kekuatan kita. Yang pertama, karena Ia terbukti. Dalam Amsal 46, kita buka sama-sama saudara, Amsal 46 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata, mari kita baca sama-sama. Untuk pemimpin biduan Bani Korah dengan lagu Almot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, kenapa kita harus menjadikan Kristus Tuhan sebagai penolong kita, sebagai kekuatan kita, sebagai perlindungan yang teguh bagi keluarga kita, bagi hidup kita? Karena Dia terbukti. Karena Dia Allah yang sanggup untuk melakukan apa yang Dia janjikan dalam kehidupan kita. Dia bukan Allah yang sebentar ngomong lalu Dia melupakannya. Dia Allah yang menulis janjinya, yang memberikan janjinya bagi kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan benar, Dia berkata, luar biasa, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mungkin hari-hari ini kau mengalami kesesakan dalam hidup kamu. Dia sangat terbukti. Dia sangat teruji. Firman Tuhan dalam Roma 4 ayat yang ke-18. Saudara, kita baca dalam Roma 4 ayat 18. Dan nanti kita baca sampai 19, 20, dan 21. Ini menceritakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji untuk hidup kita dan saya. Firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 sama-sama kita baca. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dia memiliki keyakinan bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tuhan pernah janji dalam hidup engkau.
Tuhan sudah janji dalam hidup engkau. Dan saudara harus percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya untuk hidup saudara. Mungkin saudara dijanjikan Tuhan untuk sesuatu, tapi yang pasti saudara, Tuhan nggak pernah janji yang biasa-biasa saja, tapi Dia janji lewat firman-Nya. Lewat firman-Nya Dia berjanji. Saudara, kalau saudara mau tahu janji Tuhan terhadap saudara, saudara harus baca firman Tuhan. Di situ ada janji-janji yang luar biasa yang saudara harus terima. Dan saya percaya ketika saudara menerima janji itu, saudara dikuatkan. Dia menjadi sumber dalam hidup saudara. Hari ini yang pertama kita belajar tentang bahwa Ia terbukti. Sama-sama bilang sama saya, Ia terbukti. Ya, Ia terbukti menolong engkau. Dia terbukti mau membebaskan engkau. Mungkin dari keterikatan hari ini. Mungkin kau lelah, terikat dengan satu hal atau berbagai hal mengikat saudara. Dan hari ini engkau datang sama Tuhan. Ia adalah Allah yang terbukti sanggup membebaskan engkau. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5 kita baca saudara. Mazmur 37 ayat 5, firman Tuhan berkata, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dia akan bertindak ketika apa? Kita menyerahkan hidup kita. Dia terbukti bahwa Allah adalah Allah yang sanggup. Saudara bisa bayangkan bahwa saudara menggantungkan hidup saudara, mengandalkan hidup saudara dengan sesuatu yang bukan biasa-biasa, tapi Dia adalah Allah yang hebat, Allah pencipta langit dan bumi. Saudara tidak perlu khawatir ketika kita menyerahkan kepada Tuhan tentang hidup kita, tentang keluarga kita. Kita bawa dalam doa. Yang kedua saudara, kita akan belajar mengapa kita harus menjadikan Tuhan kekuatan dan perlindungan kita. Yang pertama, Dia terbukti. Dia Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Dan yang kedua adalah Ia mengerti. Mungkin saudara berpikir, Tuhan gak ngerti saya. Tuhan gak mengerti saya membutuhkan dana. Mungkin Tuhan gak mengerti bahwa Dia tidak cepat-cepat menolong saudara. Hari ini dengar baik. Dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 8 kita baca saudara. Yesaya 53 ayat 3 ya. Kita baca dari 3 sampai dengan 8. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Ia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan saudara, dikatakan Dia memikul seluruh dosa kita. Hari ini Dia sangat mengerti apa yang menjadi bebanmu hari ini. Yang Tuhan mau adalah undang Dia untuk Dia masuk dalam hidupmu, untuk memerintah dalam hidupmu. Dia mengerti, Dia menjadi manusia untuk bisa merasakan, mengerti kita. Hari ini mungkin kau dikecewakan,
Mungkin kau merasa ditinggalkan dalam keadaan yang seperti ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 147. Kita baca, saudara. Ini penting sekali, saudara. Mazmur 147 ayat 3. Firman Tuhan bilang begini. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dia sangat mengerti dengan orang itu. Ia menyembuhkannya dan membalut luka-luka mereka. Mungkin saudara berputus asa ketika saudara mengalami banyak hal dalam kehidupan saudara. Ketika Daud dan Goliat, tapi sebelum Daud dan Goliat, Israel berputus asa. Gak mungkin bisa melawan Goliat yang besar itu. Tapi coba kita lihat bagaimana reaksi dari Daud ketika tantangan itu datang. Daud berpaut kepada Tuhan. Dan dia bisa mengalahkan Goliat. Tantangan yang sama. Sama-sama Goliat. Tapi Daud berbeda, saudara. Orang yang tidak masuk perhitungan, tapi dia memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Yaitu dia berpaut pada Allahnya. Hari ini Allah terlalu mengerti tentang hidupmu. Dia sangat mengerti. Saya bergerak di bidang properti, saudara. Dan saya berpikir, Tuhan bagaimana dalam keadaan COVID ini? Apakah Tuhan bisa pelihara saya? Dan dari awal tahun ini, Tuhan membuat mujizat demi mujizat dalam perusahaan yang Tuhan percayakan. Saudara, jangan pernah meragukan Tuhan. Ia sangat terbukti. Dia Allah yang mengasihi engkau. Yang kedua adalah ia mengerti. Ia mengerti, saudara. Dia mau membalut luka saudara. Dia mau membalut kekecewaan saudara. Mungkin saudara saat ini dalam tahap kekecewaan bersama Tuhan. Oh Tuhan, aku kecewa. Bahkan tidak ada gereja-gereja lagi. Tidak ada berdoa lagi. Ada saudara, beberapa anak Tuhan mungkin, yang dia sudah gak bisa berdoa lagi. Kenapa? Karena dia mengalami kekecewaan demi kekecewaan dalam hidupnya. Kalau Tuhan ada, mungkin dia berpikir, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak bercepat untuk menolong saya? Ada satu teman saya, saudara, dia sampai tidak mau berdoa, sampai dia kecewa dengan Tuhan. Saudara, jangan sampai seperti ini. Dia mengerti saudara. Dia tahu saudara. Dalam Matius 10, firman Tuhan, kita buka Matius 10 ayat 30 sampai dengan 31. Firman Tuhan bilang seperti ini. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Saya ulangi. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu jangan kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ketika burung pipit keluar dari sarangnya, dia pasti pulang dengan membawa makanan. Saya percaya ketika kita mau berusaha dalam keadaan seperti yang sekarang ini, kita mau berusaha bekerja lebih baik, Ia terlalu peduli untuk hidup kita. Dia sangat mengerti hidup kita. Yang terakhir dalam sesi ini, kita akan baca yang ketiga adalah Ia peduli. Yang pertama, Ia sangat terbukti. Kenapa kita harus menjadikan Tuhan kekuatan kita? Yang kedua,
bahwa yang kedua adalah ia mengerti. Dan yang terakhir, saya akan bahas ini, saudara. Dia peduli atas hidupmu. Dia sangat peduli. Firman Tuhan dalam Mazmur 33 kita baca ya. Mazmur 33 ayat 17 sampai 18. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, ya, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberikan keluputan. Hari-hari ini saudara mau ngandalin siapa? Kita menyadari ketika kita mengalami hari-hari yang berat ke depan, kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa kita bisa menggantungkan hidup kita kepada Dia. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, perhatikan baik-baik, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Hari ini Tuhan peduli dengan engkau. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan mau membebaskan engkau. Tuhan mau mengiringi engkau. Firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kata Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Saudara bisa berpikir jernih bahwa ada Allah, ada Tuhan beserta dengan kita. Saudara bisa bayangin, ada Tuhan yang beserta dengan kita. Arti beserta artinya dia bersama, ya, bersama kita, dengan kita, di dalam kita. Kata bersama bukan kata sembarangan. Kata bersama kita artinya dia hidup. Saudara menyembah Allah yang hidup, Allah Immanuel. Kadang kita nangis, saudara, putus asa. Bahkan kita berpikir untuk anak kita, untuk masa depan anak kita. Saya coba bilang, engkau bapak-bapak, engkau ibu-ibu yang saudara-saudara sekalian yang bekerja hari ini, Tuhan beserta dengan engkau. Dia menggandeng tanganmu. Masa depanmu penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Dia merencanakan kebaikan untuk hidupmu. Rancangannya sempurna untuk hidupmu. Sudah tahu bahwa setiap ciptaan pasti ada tujuan. Dan sudah tahu Tuhan menciptakan saudara dengan satu tujuan. Dia tidak menyakiti engkau, tapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Apa yang harus kita lakukan? Hari ini saya mengundang saudara untuk berkomitmen, untuk ambil satu langkah. Yang pertama, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Hal bodoh sekalipun yang kita pernah buat hari ini, Dia sangat peduli. Dia sangat mengerti. Dia mau menebus. Setiap orang mungkin melakukan banyak hal kebodohan dalam hidupnya. Dia pernah melakukan hal yang keluar dari firman Tuhan. Hari ini dengar baik. Engkau harus kembali. Kembali menjadikan Tuhan kekuatan. Hari ini tidak ada satupun yang bisa engkau andalkan selain Tuhan. Yang pertama, ambil komitmen untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, percayakan janji Tuhan bahwa Dia tidak pernah ingkar janji. Ambil langkah itu. Dan yang ketiga adalah lakukan firman Tuhan. Bukan sebagian firman Tuhan, tapi seluruh firman Tuhan.
Lakukan firman Tuhan untuk hidupmu, sehingga hidupmu berjalan dalam terang Tuhan. Dan saya percaya orang yang berjalan dalam terang Tuhan, dia tidak akan terantuk, dia tidak akan tersandung kakinya. Jangan berjalan dalam gelap, karena engkau akan terbentur dengan banyak hal. Hari ini saya mau ingatkan saudara untuk kembali kepada Tuhan. Kadang kita berpikir kita melakukan kebodohan demi kebodohan, dan mungkin Tuhan gak mengampuni saya. Tunggu dulu saudara. Tuhan sangat sayang saudara, dan dia mau mengampuni saudara. Dia rindu agar saudara mengalami breakthrough demi breakthrough dalam kehidupan saudara. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini, saudara, hari ini, nantikan Tuhan dalam hidupmu. Akuilah dia dalam segala lakumu. Andalkan dia. Mazmur 127 ayat 1b berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hari ini hanya Tuhan yang bisa menjadi sumber kekuatanmu. Saya undang saudara kita berdoa. Di akhir firman Tuhan hari ini, saudara, jadikan Tuhan sebagai kekuatanmu dan perlindunganmu. Kenapa? Karena dia terbukti, karena dia mengerti, dan karena dia peduli untuk Anda. Mari kita berdoa saudara untuk negara kita hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk negara Indonesia. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan tetap memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden, seluruh jajarannya, bahkan hikmat bijaksana dalam keputusan-keputusan mereka yang mereka ambil dalam keadaan bangsa kami mengalami hal yang berat dalam COVID-19 ini. Tuhan, tolong berikan kekuatan bagi seluruh jajaran pemerintah yang ada, sehingga mereka boleh mendapatkan solusi yang terbaik dalam negara ini. Tuhan berkati Bapak Presiden dan wakilnya. Kami percaya Tuhan sendiri menjaga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bank BTN. Kami bersyukur atas semua pencapaian, dan kiranya Bank BTN terus berkembang dari hari ke hari, semakin menjadi berkat bagi bangsa ini. Kau pakai Bank BTN Tuhan, sehingga pegawainya mengalami sukacita, pegawainya mengalami kesejahteraan. Dan kami percaya Tuhan, kami sepakat Tuhan untuk Bank BTN terus maju, terus mengalami breakthrough dalam program demi program yang mereka adakan, sehingga seluruh karyawan-karyawannya diberkati dan tidak ada pengurangan pegawai. Dan kami percaya Tuhan, seluruh pegawai-pegawai juga Engkau jaga Tuhan. Seluruh karyawan-karyawan yang ada di Bank BTN, Engkau jaga Tuhan, dari pusat sampai cabang-cabang yang di daerah-daerah. Tuhan jagai mereka dari COVID-19, kesehatan yang sempurna Engkau jagai mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pengurus Bapak Kris. Kiranya Tuhan menjadikan Bapak Kris ini berkat bagi banyak orang, bagi Bank BTN. Dan kami percaya BPH semua yang telah melayani, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka. Mari saudara-saudara, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Bila berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dari Roh Kudus, turun ke atas hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Percaya sama-sama, katakan amin.